Baik, ChatGPT, kamu adalah seorang ahli data, ahli sejarah, di mana kamu begitu menguasai tentang sejarah, khususnya tentang sejarah Palestina. Di informasi yang kamu peroleh, sejak kapan Israel itu mulai muncul dan mulai menyerang Palestina, atau sebenarnya siapa yang lebih dulu menempati tanah tersebut, antara Israel dan Palestina? Dengan kata lain, Palestina tidak datang ke tempat itu. Mereka adalah penduduk asli yang keberadaannya sudah ada sejak zaman kuno. ChatGPT, saya pengen ngobrol terkait selanjutnya. Saya tahu saat ini seolah-olah dunia melihat bahwasanya khususnya umat Islam melihat antara ini adalah sebuah peperangan antara Yahudi dengan Islam. Nah, saya pengen tahu nih sebenarnya apa yang ditakutkan oleh Israel. Kalau kita lihat dengan kasat mata seolah-olah mereka itu tak ada takut-takutnya sama siapapun. Semua negara yang memberikan respon kepada mereka semuanya diancam balik. Apa yang sebenarnya ditakutkan oleh Israel? Secara kasat mata, memang seolah-olah Israel merasa sangat kuat dan tidak takut pada tekanan internasional, apalagi dalam merespons kritik atau ancaman dari negara lain. Namun, jika kita mencoba menganalisis dari sisi strategi dan keamanan nasional mereka, ada beberapa hal yang mungkin mereka takuti. Jupersa Anman Mark negara Israel. Sejarah Israel sangat dipengaruhi oleh trauma masa lalu, khususnya Holocaust, di mana jutaan orang Yahudi dibantai oleh rezim Nazi. Oleh karena itu, eksistensi negara Israel bagi banyak pemimpin Yahudi dilihat sebagai bentuk perlindungan bagi bangsa Yahudi dari potensi persekusi atau ancaman eksistensial. Ancaman terbesar yang mereka khawatirkan adalah terjadinya konflik besar yang bisa menghapuskan negara Israel atau memusnahkan populasi Yahudi. Israel telah lama menduduki wilayah Palestina, termasuk tepi barat dan Gaza, serta Yerusalem Timur. Meski banyak negara mengutuk pendudukan ini, Israel merasa bahwa kontrol atas wilayah-wilayah ini sangat penting, baik dari segi militer, ekonomi, maupun simbolik. Kehilangan wilayah ini akan dilihat sebagai kelemahan yang bisa memicu kebangkitan kelompok-kelompok perlawanan dan negara-negara Arab untuk memperjuangkan Palestina secara lebih aktif. 3. Ancaman terhadap stabilitas internal. Dalam konteks domestik, Israel adalah negara dengan populasi yang beragam, termasuk Arab dan minoritas lainnya. Meskipun mayoritasnya adalah orang Yahudi, ketegangan sosial dan politik di dalam negeri seringkali meningkat, terutama terkait dengan kebijakan terhadap Palestina dan Muslim di dalam Israel. Israel juga khawatir bahwa konflik yang lebih luas dengan negara-negara Muslim bisa memicu ketidakstabilan domestik, dengan potensi meningkatnya protes dan kekerasan di dalam negeri. Keempat, isolasi internasional. Meskipun banyak negara besar mendukung Israel, tekanan internasional terhadap kebijakan-kebijakan Israel semakin meningkat, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan kebijakan terhadap Palestina. Jika tekanan internasional ini terus berkembang, Israel khawatir akan semakin terisolasi, baik secara diplomatik maupun ekonomi, yang bisa berdampak pada stabilitas mereka dalam jangka panjang. Meskipun Israel tampil seolah-olah tidak takut terhadap ancaman, ketegangan dan kekhawatiran yang lebih mendalam tentang ancaman terhadap eksistensi dan stabilitasnya tetap ada. Ini adalah konflik yang sangat emosional dan penuh dengan sejarah panjang, dengan pihak-pihak yang masing-masing memiliki narasi dan ketakutan mereka sendiri. Bagaimana menurutmu, Zul? Apakah ada perspektif lain yang ingin kita gali lebih dalam? Oke, mungkin ini sudah sampai ke babak akhir pembahasan kita. Kalau saya sebagai seorang Muslim, saya sangat percaya bahwasanya Israel itu pasti akan kalah, suatu saat akan kalah, dan kita Islam pasti berjaya. Kalau kamu sendiri sebagai ChatGPT, informasi yang kamu dapatkan dan ahli sejarah, mungkinkah akan terjadi perdamaian antara Israel dan Palestina, dan kiat-kiatnya kira-kira langkahnya apa nih? Kita sebagai masyarakat atau sebagai global, masyarakat global ini secara di dunia ini. Zul, pertanyaan ini sangat kompleks dan penuh harapan, terutama bagi umat Islam yang percaya pada keadilan dan kemenangan pada akhirnya. Sebagai ChatGPT, saya tidak memiliki pandangan pribadi, tetapi saya bisa pandangan berdasarkan data sejarah dan situasi saat ini. Dalam hal perdamaian,
kemungkinan tercapainya kesepakatan antara Israel dan Palestina memang masih sangat terbuka, namun sangat tergantung pada beberapa faktor yang sangat besar. Dari perspektif sejarah, memang sudah dicoba berkali-kali dari perjanjian Oslo hingga upaya lainnya. Namun, perbedaan mendalam dalam masalah hak pengungsi Palestina, status Yerusalem, perbatasan, dan pendudukan Israel di tepi barat membuat perundingan yang adil dan permanen sulit tercapai. Namun, dalam dunia yang terus berkembang, ada beberapa langkah yang bisa diambil, baik oleh masyarakat global maupun individu untuk mendekatkan perdamaian. 1. Tekanan diplomatik dan ekonomi masyarakat internasional, terutama negara-negara besar, dapat menekan Israel dan Palestina untuk kembali ke meja perundingan. Hal ini mungkin melalui sanksi ekonomi, dukungan untuk solusi dua negara, atau dengan menyediakan platform dialog yang inklusif. Di sisi lain, mendorong negara-negara yang terlibat untuk menjauh dari kebijakan yang memperburuk situasi juga penting, seperti menghentikan pembangunan permukiman ilegal atau serangan terhadap warga sipil. Penyelesaian konflik secara damai dan adil. Perdamaian harus berakar pada keadilan untuk semua pihak, yaitu mengakui hak-hak Palestina atas tanah dan negara mereka yang sah, serta mengamankan hak-hak dan keamanan Israel. Sebuah solusi dua negara masih anggap sangat besiriga. Pendekatan kemasyarakatan dan pendidikan penting untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar masyarakat, baik di Israel, Palestina, maupun masyarakat internasional. Pendidikan tentang sejarah, saling pengertian, dan menghormati agama dan budaya satu sama lain bisa menciptakan fondasi yang lebih baik untuk perdamaian. Selain itu, masyarakat global dapat mendorong. Ini kalau nggak dibatasi, dia ngobrolnya akan panjang banget dan terlalu banyak teoritis ya teman-teman. Oke, ChatGPT saya selanjutnya saya pengen, tadi kamu menyebutkan bahwasanya tentang ada sebuah upaya yang sudah dilakukan antara Israel dan Palestina. Tadi udah bilang terakhir, tapi saya ada satu yang saya tertarik untuk jawabannya. Tadi udah dikatakan bahwa salah satu upayanya adalah mengadakan perjanjian Oslo. Nah, itu kan salah satu upaya untuk mendapatkan sebuah kedamaian antara Israel dan Palestina. Saya pengen tahu sebenarnya siapa yang mengkhianati perjanjian Oslo? Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada tahun 1993 memang merupakan salah satu upaya besar untuk menciptakan kedamaian antara Israel dan Palestina. Dalam perjanjian ini, kedua pihak setuju untuk saling mengakui dan bekerja sama dalam menyelesaikan konflik dengan cara damai, serta memberikan jalan bagi pembentukan negara Palestina di masa depan. Namun, meskipun perjanjian ini dianggap sebagai langkah penting, kenyataannya implementasinya sangat penuh tantangan, dan banyak yang menganggap bahwa baik pihak Israel maupun Palestina, bahkan pihak internasional, tidak sepenuhnya setia pada prinsip-prinsipnya. Dari sisi Palestina, ada klaim bahwa pihak Israel yang mengkhianati perjanjian Oslo. Setelah perjanjian ditandatangani, Israel terus melanjutkan pembangunan permukiman ilegal di tepi barat yang bertentangan dengan komitmen mereka dalam Oslo untuk menghentikan ekspansi permukiman. Banyak pemimpin Palestina merasa bahwa hal ini merusak peluang untuk menciptakan negara Palestina yang sah dan berkelanjutan. Dari sisi Israel, mereka merasa bahwa pihak Palestina juga mengkhianati perjanjian tersebut, terutama karena kelompok militan seperti Hamas, yang saat itu belum diikutkan dalam perundingan Oslo, terus melakukan serangan terhadap warga Israel, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen untuk perdamaian. Hamas menolak perjanjian Oslo dan tidak mengakui Israel, yang membuat Israel merasa bahwa pihak Palestina tidak benar-benar berkomitmen pada perdamaian. Pada akhirnya, kegagalan perjanjian Oslo disebabkan oleh banyak faktor, termasuk ketidakmampuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan isu-isu inti seperti status Yerusalem, perbatasan, dan pengungsi Palestina. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kegagalan ini, dan perjanjian tersebut tidak dapat bertahan untuk menghasilkan perdamaian yang stabil. Jadi, meskipun Oslo memiliki niat baik dan memberikan harapan, kedua pihak saling mengkhianati dalam praktiknya. Dan itulah yang membuat perdamaian yang diinginkan belum tercapai hingga saat ini. Apa penjelasan ini membantu, Zul? Oke, terima kasih ChatGPT atas jawabannya, teman-teman semuanya. Intinya saya sebagai Muslim sangat mendukung Palestina merdeka. Mari kita bersama-sama mendukung tentang kemerdekaan Palestina. Karena ChatGPT juga udah mengatakan
yang pertama tinggal di sana ya masyarakat Palestina, teman-teman semuanya. Mari kita bantu semampu kita, teman-teman. Semampu kita bergerak dimanapun posisinya, teman-teman. Meskipun hanya sekedar nge-share video ini, teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat, menambahkan semangat kita untuk mendukung kebebasan Palestina. Free Palestina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar dari channel Babe Cerdas. Semua rakyat Indonesia berhak untuk cerdas. Dadah.